Shalom semua. Yuk sama-sama kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan di tempat ini tidak terbatas di tempat ini saja, tapi juga hadirat Tuhan bisa menjamah dimanapun kita berada, kapanpun kita menyaksikan video ini. Akan ada jamahan Tuhan yang menjamah setiap kita. Amin. Let's worship Him. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah oh ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam, ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukan, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ku memerlukan-Mu.
Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Oh, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh ya Tuhan, Tuhan, sungguh Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan kemana-mana sendiri ya Tuhan, tanpa kasih karunia-Mu yang menyertai hidup kami. Ya Tuhan, Kau yang berkata, datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau menerima ajakan Sang Juru Selamat itu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau mendengar isi firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Ya Tuhan, urapi tanah hati setiap kami, supaya setiap kami yang mendengarnya sungguh-sungguh belajar sesuatu dari firman-Mu. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, hari ini firman hari ini saya mau membahas tentang doa. Walaupun semua dari kita, mungkin kebanyakan dari kita sudah diajari caranya berdoa dari kecil. Saya juga kok, saya diajari cara berdoa oleh papa mama saya, oleh guru-guru saya di sekolah. Dari usia sangat dini. Mungkin dari setelah saya belajar menyebutkan nama saya sendiri, sudah diajari cara berdoa. Minimal doa makan
atau doa sebelum tidur. Dan doa itu walaupun kita sudah diajarkan, tapi ternyata ada makna yang lebih dalam dari doa. Seseorang pernah berkata bahwa doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Doa itu bukan sekedar kita meminta sesuatu kepada Tuhan, bukan sebuah permohonan kepada Tuhan kita di sorga, tapi doa itu lebih dalam dari itu. Doa itu komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Kalau misalnya ya kita mau mengevaluasi diri kita sendiri, seberapa penting sih doa dalam hidup kita? Kita cukup menanyakan pertanyaan ini. Kalau misalnya kita ada masalah atau ada apa-apa kita butuh pertolongan yang supranatural, atau kita dalam keadaan sangat terjepit, apa yang kita lakukan duluan? Beberapa orang berusaha terlebih dahulu baru berdoa. Tapi beberapa yang lain berdoa dulu baru berusaha. Tentu juga pasti ada golongan-golongan orang yang berusaha saja tanpa berdoa, atau sebaliknya, berdoa saja tanpa mau berusaha apa-apa. Tapi kita sama-sama belajar yuk. Apapun dalam hidup kita ada masalah, atau kita dalam kondisi kepepet, kita jadi anak Tuhan yang berdoa dulu sebelum melakukan sesuatu. Kita minta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Doa itu harus jadi gaya hidup seperti itu. Saya ingat seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan, bernama Smith Wigglesworth. Beliau hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengadakan banyak mujizat, dan salah satu mujizat yang Tuhan pakai dia dengan dahsyat adalah membangkitkan orang-orang mati. Ketika dia berdoa, orang mati bisa bangkit. Tuhan memakai dia begitu luar biasa. Dia bercerita bahwa dia tidak lama dalam berdoa. Sejarah mencatat bahwa dia bukan tipe orang yang suka berdoa lama-lama. Terutama ada cerita bahwa ketika dia bergabung dengan hamba Tuhan yang lain, ketika doa makan, biasanya dia paling kesal dengan hamba Tuhan yang doanya lama sekali sebelum makan. Smith Wigglesworth ini pernah bercerita, dia itu doa tidak pernah lebih dari 15 menit. Luar biasa bukan? Doa seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan tidak pernah lebih panjang dari 15 menit. Tapi dia menambahkan, walaupun doanya tidak panjang, tapi dia tidak pernah semenit pun tanpa berdoa. Saya rasa itulah makna doa yang sesungguhnya. Doa di mana bukan sebuah formalitas, bukan sebuah sakramen atau sebuah acara agamawi di mana kita berusaha mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya supaya doa kita itu lebih disukai atau lebih didengar oleh Allah Bapa. Tapi doa itu dalam kekristenan, doa itu gaya hidup berbicara dengan Tuhan setiap hari. Doa yang terus-menerus kita panjatkan supaya koneksi kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak terputus. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita kalau kita tidak berdoa, tapi supaya sungguh jiwa kita tuh merasakan hadirat Tuhan setiap waktu dalam doa-doa kita. Mari kita belajar tentang doa dari seseorang yang bernama Daud. Kita sama-sama buka di Mazmur 17 ayat 6 sampai 8. Mazmur 17 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan Mazmur 17 ayat 6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Amin. Dari ayat ini saya belajar banyak tentang apa arti doa. Yang pertama, ayat ke-6 saya bacakan, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Pertama-tama sebelum kita berdoa, supaya doa kita itu
sungguh-sungguh mengubahkan sesuatu. Kita harus percaya dulu bahwa doa adalah komunikasi dua arah. Doa itu, yang tadi saya sudah singgung, doa itu bukan ritual. Ritual itu ada stepnya, jadi ada langkahnya. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Firman Tuhan gak mengajarkan kita doa yang seperti itu. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan pun dalam doa Bapa kami. Itu sebuah doa yang sangat sederhana. Doa yang mengutamakan hubungan. Kayak hubungan seorang bapak dengan anak. Hubungan seorang bapak dengan anak yang baik. Itu mengalir dengan begitu natural. Dia tidak ditutupi dengan formalitas. Misalnya seorang bapak yang merupakan pimpinan perusahaan mungkin. Ketika dia bekerja di perusahaannya, dia punya bawahan, dia punya karyawan. Ketika karyawannya mau datang ke dia, biasanya agak rumit prosedurnya. Terutama kalau dia memang orang yang sangat-sangat sibuk, sangat-sangat banyak urusannya. Gak semua orang bisa datang sembarangan. Biasanya kalau orang mau ketemu harus buat janji terlebih dahulu. Terus kalau mau ketemu harus mungkin melalui sekretarisnya, dengan bahasa yang formal, dan juga dengan prosedur yang cukup rumit. Tapi kalau bapak itu pulang ke rumah dan hubungan dia baik dengan anaknya itu bisa ngomong apa aja ke bapaknya langsung tanpa sekat. Itulah doa dalam kehidupan kekristenan. Doa itu komunikasi dua arah dengan Tuhan. Yang pertama-tama kita harus imani. Doa itu bisa dijawab Tuhan. Komunikasi dua arah itu kan artinya bukan kita cuma ngomong kepada Tuhan terus kita menunggu jawaban Tuhan. Kalau kayak seperti kita menulis surat, kita kasih perangko, kita kirim ke kantor pos, kita berharap suatu hari nanti dibales sesuatu sama orang yang di seberang sana. Tapi kita diam nunggu. Doa itu gak seperti itu. Doa itu komunikasi langsung dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, salah satu dampak kematiannya adalah terbelahlah tirai yang memisahkan manusia dengan ruang maha kudus di bait Allah. Sebelum Tuhan Yesus mati, karena manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Keterpisahan manusia inilah yang membuat doa itu tampaknya hanya usaha semoga didengar Tuhan. Semoga ya didengar Tuhan. Bangsa pilihan, bangsa Israel pun karena kekudusan Tuhan dan karena dosa mereka, dosa kita sebagai manusia, tidak bisa sembarangan masuk ke ruang maha kudus. Ada tirai yang tebal menutupi simbol hadirat Allah dengan manusia. Tetapi tirai itu, kabar baiknya, terbelah dari atas ke bawah, terkoyak, menandakan bahwa hubungan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, pulihlah hubungan manusia dengan Allah Bapa, dengan Allah. Doa juga sama, karena kita sudah ditebus dan karena Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Kita tuh bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mendengar suaranya. Dan karena ada Roh Kudus di hati kita yang terus memimpin kita ke dalam kebenaran, kita bisa berdoa dengan jelas kepada Tuhan. Kalau saya biasanya berdoa, saya biasakan saya ngomong duluan. Saya curahkan semua isi hati saya. Kalau memang hari itu saya lagi banyak kesulitan, saya ngomong saya mengalami banyak kesulitan. Kalau hari itu saya mengalami banyak kesedihan, saya juga ngomong saya sedih karena ini, saya sedih karena itu. Atau misalnya hari itu saya lagi happy, lagi banyak berkat, segala sesuatu tampaknya baik, saya juga ngomong kok, saya gak lupa berdoa, saya ngomong thank you Tuhan untuk ini, untuk itu. Tapi setelah saya ngomong, saya sparekan, saya luangkan waktu dalam doa untuk mendengar suara Tuhan. Jadi setelah saya ngomong, saya siapkan waktu untuk diam, dengar aja suara balasan dari Tuhan. Dan Tuhan tuh pasti membalas. Saya agak kurang setuju dengan perkataan ya, mungkin beberapa orang Kristen menganggap jawaban Tuhan tuh cuma bisa 3. Saya dulu pernah diajarkan begitu sih, tapi saya rasa itu kurang tepat, tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dulu saya diajarkan bahwa jawaban Tuhan itu cuma 3, iya, tidak,
atau tunggu. Gak begitu. Tuhan itu pribadi yang sungguh-sungguh nyata. Ketika Tuhan menjawab, itu gak semonoton itu. Tuhan tuh menjawab dalam banyak cara. Nah sekarang kita mempelajari bagaimana sih cara Tuhan menjawab doa-doa kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan tuh gak salah paham. Tapi sebelum kita belajar cara Tuhan menjawab, percayalah dulu bahwa Tuhan bisa menjawab doa kita. Doa itu komunikasi dua arah, berbicara dengan Tuhan. Ketika saya berdoa pun saya menaikkan pergumulan saya kepada Tuhan. Tuhan tuh ada beberapa hal yang Tuhan tahan. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya mengalami sebuah masalah hidup yang cukup berat juga. Dan ketika saya berdoa, setelah saya kan ya biasa saya juga ngeluh, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Ketika saya lagi mengeluhkan perkara saya di hadapan Tuhan, tiba-tiba Tuhan tuh bisa belokin, ngomong, udah gak usah dibahas lagi, saya tahu. Tiba-tiba Tuhan tuh bisa tanya yang lain, Tuhan tuh bisa bertanya juga loh ke kita. Tuhan tuh, kalau kita baca di Alkitab, Tuhan tuh sungguh-sungguh berbicara. Ketika Tuhan berbicara, itu seperti pribadi yang sungguh-sungguh ada. Memang dia pribadi yang sungguh-sungguh ada berbicara kepada kita. Amin. Jadi ketika saya lagi doa, tiba-tiba Tuhan bisa arahkan pembicaraannya ke tempat yang lain. Tuhan bisa ngomong ini, Tuhan bisa ngomong itu. Tuhan bisa ngomong tentang jawabannya langsung, atau Tuhan bisa mengalihkan topiknya kalau memang kita terlalu berkutat pada masalah kita. Ya amin ya. Jadi yang pertama-tama kita mesti kita mesti mempercayai bahwa setiap doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Kata-kata pray until something happen. Saya suka sekali kata-kata itu, semboyan itu. Pray until something happen. Because karena setiap kali kamu berdoa, sesuatu pasti akan terjadi. Percayalah itu, harapkanlah itu dalam setiap doa kita. Dan cara Tuhan menjawab doa, saya rangkum ada 3. Yang pertama, dari ayat ke-7, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Tuhan tuh bisa menjawab doa dengan memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Kalau memang kita mengalami kesulitan, mengalami sesuatu yang berat, jawaban doa itu bisa turun dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Rasanya ya kalau misalnya kita doa lagi berat di hati, tiba-tiba ada sesuatu yang turun dari sorga. Hati itu bisa damai, tapi kita gak tahu kenapa. Ada pribadi lain yang membawa damai sejahtera di hati kita. Tapi kita gak tahu itu apa. Bukan gak tahu itu apa, itu Roh Kudus. Tapi kita tidak bisa menjelaskan itu apa. Walaupun masalah belum selesai di sekeliling kita, jawaban doa mungkin jawaban yang konkret belum kita terima dari Tuhan. Tapi damai sejahtera itu udah turun duluan dari sorga. Tuhan bisa menjawab doa dengan begitu. Firman Tuhan bilang, kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal mengisi hati dan pikiranmu. Damai sejahtera itu dan sukacita itu bukan dibuat-buat. Bukan kita rasa dibuat-buat. Justru kita sendiri bisa mengagumi betapa ajaibnya damai sejahtera itu, karena kita sendiri bingung kenapa kita bisa rasa damai di hati. Itulah jawaban doa. Yang kedua, Tuhan tuh bisa menjawab doa dengan mengingatkan firman-Nya kepada kita. Roh Kudus itu memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita berdoa, Tuhan tuh ingatkan janji-janji Tuhan. Firman yang kita baca ini kan logos. Ini firman Tuhan yang tertulis. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan tuh bisa mengubah logos yang kita baca ini menjadi rema. Rema itu firman yang kita tangkap di hati, yang mengubahkan kita. Firman-firman itu yang menguatkan, seakan-akan dari sorga Tuhan tuh mengucapkan ulang firman itu dalam hati kita. Tiba-tiba kita bisa jadi percaya sama apa yang kita baca. Yang kita baca ini bisa nyantol di hati kita. Itulah rema. Yang ketiga, Tuhan itu bisa menjawab doa kita dengan kejadian-kejadian yang ajaib di dalam Tuhan.
kita itu jangan terlalu mengecilkan ya. Kita itu jangan terlalu mengecilkan apa itu mujizat. Dengan menganggap bahwa mujizat itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, harus sangat-sangat supranatural baru kita bisa mengkategorikannya sebagai mujizat. Albert Einstein, seorang ilmuwan, pemenang Nobel, berkata bahwa hanya ada 2 cara menghidupi hidup ini. Yang pertama, kita tidak percaya mujizat sama sekali. Yang kedua, kita menganggap segala sesuatu itu mujizat dari Tuhan. Mujizat itu yang Tuhan jawab doa kita. Kita bisa menerimanya kalau kita menyadari Tuhan turut beracara. Saya punya cerita. Ini dulu saya pernah cekukan. Semalaman saya cekukan gak selesai-selesai. Dan cekukan bukan sebuah masalah yang sangat berat ya. Itu hal yang sangat biasa sebenarnya. Tapi kan lama-kelamaan capek ya. Bayangin udah cekukan berapa jam. Ketika saya doa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Cekukan saya berhenti. Walaupun mungkin beberapa orang anggap itu biasa saja, tapi saya menganggapnya sebagai Tuhan yang benar-benar mendengar doa saya. Ketika Paulus berdoa ketika dia di penjara, Tuhan menjawabnya dengan gempa. Koyaklah sendi-sendi penjara itu dan Paulus bisa pergi dari penjara. Tuhan bisa menjawab doa kita dengan kejadian-kejadian yang luar biasa juga. Dan biarlah kiranya kita melihat segala situasi di hidup kita sebagai campur tangan Tuhan. Saya rasa semua orang di dunia ini pasti punya masalah. Tapi bedanya anak Tuhan dan orang yang tidak mengenal Tuhan ketika diterpa masalah adalah anak Tuhan itu membuat masalah menjadi kesaksian. Karena dia bisa melihat campur tangan Tuhan dalam segala masalahnya. Bisa lihat Tuhan bahwa di balik segala sesuatu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Amin. Amin. Firman saya sampai di situ aja. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Kita nyanyikan lagu yang tadi dari awal. Sungguh Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Katakan Kau bukan Tuhan yang jauh, kan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, percayalah Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tidak terduga. Daniel ketika berdoa, Tuhan mengungkapkan isi mimpi Raja Nebukadnezar. Tuhan menjawab doa kita supaya kita tahu bahwa di surga ada Tuhan. Di hidup kita ada Tuhan. Di masalah kita ada Tuhan. Di setiap keberhasilan kita, itu semua karena Tuhan. Aku mengajak kita berdoa. Yuk, bagi beberapa orang yang sudah lama berdoa, gak apa-apa. Tuhan rindu berkomunikasi dengan kamu lagi. Let's pray. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau berjanji untuk menjawab. Engkau berjanji untuk mendengar. Engkau berjanji untuk campur tangan ya Tuhan dalam semua aspek hidup kami, dalam semua doa kami. Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami tidak mendengar suara-Mu. Hamba-Mu yakin Tuhan pasti menjawab. Namun kami yang seringkali gagal mendengar suara-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ajari kami masing-masing berdoa. Ajari kami masing-masing berkomunikasi dengan-Mu ya Tuhan. Karena kami mau semakin dekat dengan-Mu, mengerti dan mengenal Engkau. Mari kita selama beberapa detik ke depan kita angkat doa-doa kita. Kita angkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Hal-hal yang kita gumulkan, kita bawa di hadapan Tuhan. Engkau mendengar setiap doa kami ya Tuhan. Buka telinga kami mendengar jawaban dari-Mu balik ya Tuhan Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih, Kau sumpah bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan. Thank you untuk setiap firman-Mu, bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam. Materaikan semua firman ini di dalam hati kami ya Tuhan. Ingatkan kami untuk selalu mengharapkan jawaban doa dari-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless.